pada salaman ya, kan pada salaman tuh pada nyium tangan, saya tarik gini kan. Mereka ada yang berpikir gua tuh jijik. Calon Bupati Indramayu Luki Hakim klarifikasi bahwa dia tidak mau tangannya dicium saat bersalaman, apalagi yang lebih tua dari dia. Pada salaman ya, kan pada salaman tuh pada nyium tangan, saya tarik gini kan. Mereka ada yang berpikir gua tuh jijik. Enggak Bu, saya bukannya jijik Bu, jangan cium. Tapi tetap saya pegang pakai tangan kiri kan. Jangan cium tangan saya Bu, ini kan salon pelayan. Saya ini kan nanti melayani ibu, saya digaji oleh ibu bapak. Jadi tolong jangan biasakan, ini buat yang nonton ya, yang nonton. Jangan ciumin tangan pejabat kecuali dia tua. Lebih tua dari Anda, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya alasan mencium tangan pejabat karena lebih tua, maka ketika ketemu sama tukang gado-gado lebih tua, cium tangan juga. Ketika ketemu sama Gojek atau apa ojek online lebih tua, cium tangan juga kalau alasan lebih tua. Tapi kalau mencium tangan karena pejabat, enggak, karena pejabat itu pelayan rakyat. Pejabat yang tidak melayani rakyat adalah penjahat. Kabupaten Indramayu itu udah termiskin rakyatnya se-Jawa Barat. Oke. Bupatinya termasuk yang terkaya di Jawa Barat. Bohong. Googling kan ya. Bupati terkaya di Jawa Barat tuh ada dari Kerawang kalau nggak salah, terus yang kedua dari Indramayu. Hah? Iya. Kok bisa? Dan hartanya meningkat loh. Ini bukan hoax, bukan ngomongin orang. Gue nggak bisa deh. LHKPN. Jadi kalau pejabat itu punya laporan harta kekayaan pejabat LHKPN. Jadi satu-satunya di Indonesia pejabat yang menjabat selama 1 tahun lebih dan menjadi lebih miskin itu ada namanya orang satu, Luki Hakim. Saya menjadi lebih miskin 1 miliar 1 tahun. Iya. Bisa di googling lagi dicari. LHKPN saya itu turun 1 miliar semenjak menjabat. Tugasnya wakil bupati adalah melakukan fungsi pengawasan, yang ngawasin aja. Ya kalau misalnya bupatinya tidak merasa perlu bantuan, ya memang kita secara hukumnya memang duduk diam saja, makan gaji buta. Dan itu mungkin banyak dinikmati oleh sebagian pejabat. Ya saya itu terserah ya. Itu kan kembali ke personal masing-masing. Nah, dilalanya saya memang tidak nyaman dengan itu. Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, yang menggaji si wakil bupati ini adalah orang-orang yang kerja keras. Indramayu itu panas banget loh. Orang sampai pada gosong kulitnya karena jadi petani, kadang-kadang gagal panen, nelayan, nyari ikan susah. Terus mereka membayar saya pada saat itu lumayan lah. Bagi saya lumayan ya. It's around hampir 200 juta per bulan lah totali ya gitu loh. Oke. Saya orang bodoh, orang tolol, dan saya tidak mau digaji oleh rakyat kalau rakyatnya menderita. Dan saya ini mewah-mewahan. Sesimpel itu. Bapak juga bukan urusan siapa. Tapi sebagai masyarakat Indramayu, meminta si wakil ini mesti kerja karena dia digaji oleh rakyat. Saya ini dibayar oleh rakyat mendapatkan segala kemewahan. Kalau nganggur yang rugi siapa? Rakyat. Saya mah senang gaji buta. Itu kalau orang nggak benar. Tapi alhamdulillah orang tua saya mengajarkan bahwa jadilah orang benar. Jadi saya pikir enak sih gaji buta, tidur, makan, dibayar. Tapi saya pikir ya jangan begitulah. Karena yang gaji saya itu bukan orang kaya, Pak. Yang menggaji saya kemewahan ini itu bukan orang kaya, itu orang Indramayu yang pada susah cari uang kan gitu. Jadi saya pikir ya sudahlah. Artinya jangan tunjuk-tunjukkan. Toh saya juga dalam konteks pengunduran diri saya tidak menyalahkan siapapun. Masih jadi salah-salahin. Tapi sebenarnya saya sudah menyalahkan diri saya sendiri gitu loh. Ya. Seperti itu. Ya, Bang, kalau boleh kita tanya juga Bang, selama menjadi wakil bupati, apa sih sebenarnya fasilitas, gaji dan sebagainya yang Abang terima Bang? Gaji itu ada 7 juta, 5 juta. Belum lagi ada diskan lah apa. Nih saya mau tunjukin ya. Hari ini saya baru terima uang dari BJB. Ada lagi nih tunjangan nih. Saya buka semana. Handphone ini lagi dipakai. Itu sekitar berapa juta lagi? Ada 20 juta lagi. Saya nggak ngapa-ngapain. Udah sebulan tidur. Masuk lagi uang 40 juta nih. Artinya Masya Allah, enak banget jadi pejabat di Indonesia, khususnya di Indramayu kan itu loh. Jadi banyak yang saya dapatkan. Ini mobil, ini harganya 700 juta. Belum lagi saya ada Fortuner lagi dan lain-lain. Masa orang dibayar dengan begitu besar dan digaji dan dikasih tunjangan, listriknya gratis. Listriknya gratis, so AC-nya banyak banget. Belum lagi semua itu nganggur. Masalahnya yang gaji saya ini bukan orang terkaya di Indonesia ataupun pengusaha atau pemilik apa. Yang gaji saya itu ibu-ibu tuh yang ada di Pasekan, ibu-ibu yang ada di Cetigi dan lain-lainnya yang kerja jemur ikan nasi, jemur bandeng, nelayan yang tangannya pada kasar-kasar karena narikin jaring, petani yang punggungnya hitam karena kepanasan. Mereka menggaji orang ini begitu besar. Tadi masuknya di Diskanla tuh, di dinas perikanan apa tuh, masuk operasional. Operasi apa? Saya nggak beroperasi apa-apa. Saya diem, saya udah nganggur udah lama banget gitu loh. Bahkan kemarin saya tes case. Bulan Januari saya tidak datang sekalipun ke Indramayu. Bayangin.
Bulan Januari saya tidak datang sekalipun ke Indramayu. Saya mau nunggu, ini saya dicariin nggak? Suruh kerja nggak? Enggak, Masya Allah. Berarti saya sudah harus mundur. Itu pernah saya maksa datang. Jadi saya tidak ditugasi oleh bupati, saya tetap datang ke DPRD. Karena saya melihat bahwa saya tanya sama DPRD, ketua DPRD, saya diundang atau tidak? Diundang, Pak. Tapi undangannya mana? Saya sudah dikirim, kata dia dikirim ke pendopo, tapi nggak nyampe sama saya. Tapi diundang kan? Iya, saya datang. Saya datang duduk mewakili bupati. Tapi tidak, yang mewakili bupati itu tetap sekda. Jadi benar-benar nggak boleh saya mewakili gitu loh. Saya sebenarnya wakili untuk apa sih? Untuk nama? Ya, Mas Prabu tahu saya ada nama lah. Tahu kan saya pemain sinetron. Jadi saya nggak lagi cari nama gitu loh. Karena kalau cari nama ya bukan di situ. Saya main di infotainment. Itu bisa cari nama kan gitu loh. Saya cuma mau kerja. For God's sake. Saya pengen kerja. Buat masyarakat karena dia bayar. Karena masyarakat bayar saya. Pengen kerja ini orang gitu loh. Sampai saya datang saya maksa duduk di atas. Ketua DPR tetap di kursi bupati diduduki sama sekda. Masa saya mesti dorong? Jadi anarki dong saya. Mas Lucky waktu itu sempat ngundurin diri dengan gaji 300 juta. Iya. Tapi kok bisa-bisanya dapat duit, tapi untuk dirinya sendiri pengen terrealisasikan agar amanah menuntaskan 99 janji jika menjadi wakil bupati Indramayu saat itu. Bupati dan wakil bupati paslon itu. Berdua ini berjanji, wahai rakyat Indramayu, ini janji kita 99 janji nih. Nah, setelah terpilih, teknisnya sebenarnya itu bisa dilakukan menjadi RPJMD. Jadi nggak harus kayak kita pakai tangan ngasih, enggak. Jadi visi misi itu langsung menyerap ke dalam rencana pembangunan jangka panjang sampai 5 tahun. Jadi kan enak tuh. Jadi uang 37 triliun itu masuk ke sini lalu disalurkan. Tahun ini belum terpenuhi tapi sudah ada berapa persen. Terus-terusan seperti itu kan itu. Harusnya seperti itu. Tapi ketika banyak kendala politik, terus leadership dan lain-lain, maka tidak bisa masuk ke RPJMD, maka tidak terserap. Uang yang dipungut dari rakyat, hei rakyat sini, kamu bayar pajak, bayar pajak, bayar pajak. Setelah dikumpulkan, buat apa pajaknya? Untuk melakukan ini semua. Tiba-tiba tidak diapa-apain uang itu, didiemin. Akhirnya uang itu menjadi silpa, sisa anggaran tidak terpakai itu. Itu tahun 2021 aja itu silpa, anggarannya itu 240 miliar. Bisa di googling ya. Lalu lanjut lagi, sekarang bisa di googling lagi. Kabupaten dan kota termiskin Jawa Barat itu ya Indramayu. Tapi kan ada dana yang nggak terpakai 200 miliaran itu, kenapa nggak itulah adanya. Nah, ini kan hal di atas nih kan, gurut di atas kan. Sementara yang kita janjikan kan kepada orang-orang di bawah. Orang-orang di bawah kan nggak pada tahu ini. Iya kan? Kita bisa cari alasan lah. Karena DPR-nya begini, karena bupatinya begini, karena wakil bupati. Itu alasan para politisi. Sementara dengan kita beralasan ini, kita tetap mendapatkan benefit finansial. Setiap bulan kita bisa dapat pendapatan ya, gaji, tunjangan, dan semua itu, upah pungut pajak dan semuanya itu bisa sampai 200 juta per bulan, bahkan bisa lebih. Ada uang makan minum sampai 1 juta per hari. Dikali 30 hari, masyarakatnya kelaparan, masyarakatnya kehausan, masyarakat kecapean, dan mereka membayar pajak untuk orang-orang ini. Wakil bupati itu tugasnya cuma satu, membantu bupati dalam melaksanakan tugas dan wewenang bupati, serta menggantikan bupati dalam hal bupati berhalangan tetap atau sementara. Wakil bupati mempunyai tugas dan wewenang yang diberikan oleh bupati. Artinya, ketika bupatimu tidak memberimu wewenang, maka kau tidak punya tugas. Apakah kau tidak merasa menuntut terlalu banyak loh? Itu sebabnya saya tidak menuntut kepada bupati. Lalu bagaimana dengan sanksi moral yang akan saya tanggung ketika pilkada yang keluar janji visi misi itu kan dari mulut saya juga, Bang. Itulah sebabnya saya tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan undang-undang, saya tidak mengutuk kegelapan. Saya mendingan mundurkan diri karena apa? Secara manusia pernah berjanji akan segala macam itu 99 program, tapi pada kenyataannya saya karena tidak diberi kewenangan, apa yang saya lakukan? Apa tetap berdiam diri, pura-pura budek gitu, sementara tidak terlaksana ini semua, masyarakat menjerit. Masyarakatnya nggak baca ini, Bang. Saya pikir saya tidak mau menyalahkan siapapun, saya salahkan diri saya sendiri, saya minta maaf, saya mundurkan diri.